saran Bapak mengenai strategi adopsi Internet of Things ini agar mungkin dapat lebih dirasakan lagi nih efektivitasnya dan juga keuntungannya dalam dunia bisnis namun juga dalam pendistribusian vaksin, Pak? Oke. Ya, perlu saya highlight lagi bahwa IoT ini udah bukan buzzword ya. Jadi it's today, it's actually 7 years old technology gitu ya. Jadi memang sudah menyentuh banyak hal termasuk ya logistik dan cold chain. Nah, bagaimana kita memulai? Saya kira kita bisa memulai dengan ya start small aja gitu ya. Start small, kita bisa memulai dengan POC gitu ya, proof of concept. Sekarang POC udah sangat mudah ya karena perangkat tuh relatif lebih murah gitu ya. Pemainnya juga lebih banyak ya. Kami di Asosiasi IoT Indonesia juga punya banyak sekali teman-teman yang bisa memprovide banyak part dari end to end ya untuk solusi IoT. Kita bisa berkolaborasi. Nah, keyword kedua adalah kolaborasi sebenarnya gitu ya. Jadi bagaimana, nah misalkan tadi ya, balik lagi tadi perusahaan kami bikin trackernya, device. Tapi again, device is just one part gitu ya. Nah, ini sangat mudah misalkan diintegrasi open for third party platform. Misalnya seperti smart assetnya Indosat ya. Kita sangat mudah integrasikan device dengan platform gitu ya. Karena basically platform harusnya open ya, device-nya bisa dari mana aja gitu. Sumber data source-nya bisa dari mana aja. Yang penting platform nanti bisa manage data, mengolah data, menampilkan insight gitu ya, sehingga memberikan value kan. Jadi kolaborasi not small, dan berpikirnya begini ya, saya kira IoT itu bukan cost gitu. Ini harusnya investment gitu. Dan yang namanya investment itu bukan hari ini kita pasang, misalnya modalnya let's say berapa, 500 juta gitu, ya 2 bulan lagi nanti akan ada return langsung 1 miliar gitu, nggak gitu ya. Jadi ini sebenarnya transformasi gitu ya, makanya disebutnya digital transformation kan. Kita harus mentransformasi proses bisnis gitu, transformasi even manusianya juga gitu, harus ikut terlibat dalam proses transformasi itu. Jadi sebenarnya ini deep transformation saya kira ya. Jadi but again, we have to start small, kita lihat sensible-nya, masuk akal nggak gitu. Dan selalu harus ada KPI-nya gitu, selalu harus ada value yang terukur gitu ya, dalam setiap implementasi. Habis itu ya nanti investment-nya kita naikkan secara gradual, secara bertahap gitu ya. Dan again, itu sangat possible sekarang. Mungkin kalau zaman, ya let's say 20 tahun yang lalu kita harus lakukan mass production gitu ya, secara masif, 100.000 device, 1 juta device ya. Sekarang kita bisa mulai dengan 100 device, 50 device gitu ya. Yang penting ya tadi komitmen gitu ya, kolaborasi, start small. Terima kasih Pak Andri. Nah Pak Toto, pertanyaan saya kan dari RSPP sendiri ini sudah merasakan manfaat dan juga keuntungan dari teknologi IoT ini sendiri. Lalu apa sih saran Bapak untuk bisnis-bisnis lain yang ingin mencoba untuk mengadopsi IoT ini juga? Untuk saat ini perkembangan IoT akan lebih luas dari sekedar transportasi yang tadi disebut Pak Adri. Memang benar untuk model cold chain seperti ini ya, bukan hanya vaksin saja. Memang banyak sekarang seperti Pak Hasni tadi bilang di frozen food juga sudah bergerak ya. Selain itu banyak lagi bidang-bidang teknologi sendiri yang memerlukan cold chain gitu ya. Bukan hanya kesehatan, bukan hanya makanan, bahkan mungkin barang elektronik pun akan memerlukan suhu yang perlu dijaga. Jadi saya pikir untuk kedepannya kita berharap lebih simpel lagi, alat-alatnya lebih akurat dan juga lebih sederhana, kemudian juga lebih handal ya. Kalau sekarang kita masih banyak ada kabel, nanti masa depannya mungkin wireless dengan penerapan yang akan sudah masuk adalah 5G. Mungkin kalau di Indosat bisa 5G-nya jalan, mungkin lebih bagus lagi ya. Karena bisa lebih cepat lagi data yang diperoleh, data yang diolah, sehingga untuk kami sebagai pelaku bisnis dan yang menggunakan IoT ini lebih banyak manfaatnya dibanding kita mengingat cost atau biaya ya. Mungkin dengan yang selanjutnya, langkah-langkah selanjutnya dari Indosat mungkin bisa lebih membuat lebih ringkas, lebih ringan, lebih mudah, lebih fleksibel dan mungkin lebih handal.
Mungkin itu aja. Terima kasih Pak Toto. Nah, dari kacamata Indosat Ooredoo ini sendiri nih Pak Supriyadi, apa sih yang sudah dilakukan atau akan dilakukan oleh Indosat Ooredoo ini untuk dapat membantu pelaku industri logistik ini dalam mengadopsi dan juga mengimplementasi teknologi IoT ini, Pak? Baik, terima kasih Mbak Mel. Saya rasa Indosat terus berkomitmen untuk berinovasi ya Mbak ya, menciptakan beragam produk dan layanan yang memang relevan dengan kebutuhan industri, menjawab permasalahan yang ada. Nah, menurut saya ada 3 hal yang saat ini Indosat sudah lakukan. Yang pertama adalah kita Indosat memposisikan diri sebagai end-to-end service provider, di mana kita menjadi single point of contact untuk semua layanan IoT. Indosat nanti yang akan memikirkan bagaimana device ya, perangkat yang tepat, aplikasi yang harus dibuat. Kemudian kita juga menyediakan managed service di sana, sehingga corporate customer nanti tidak perlu repot-repot lagi untuk memikirkan dari sisi teknologi. Karena kami tahu teknologi bukan domain pelanggan korporat kami gitu. Jadi biarkan ini menjadi pekerjaan Indosat, kemudian pelanggan korporat fokus untuk core bisnis mereka. Yang kedua menurut saya yang juga sudah kami lakukan adalah di setiap proses product development, kami selalu memposisikan diri kami sebagai konsultan di sana, membantu pelanggan-pelanggan kami untuk menemukan sebenarnya apa sih problem yang harus mereka selesaikan. Karena kembali kadang-kadang dari seluruh isu ya yang disampaikan ke kami belum tentu itu yang menjadi fokus utama. Nah, untuk itu kami duduk side by side dengan pelanggan untuk melihat, kemudian mendesain solusi yang tepat dan memastikan produk yang dibuat itu benar-benar fit to use ya untuk mereka gitu. Dan yang terakhir ini juga cukup penting, tadi kita sudah dengar Pak Toto, Pak Yasni sudah sampaikan, untuk bisa mengimplementasi IoT dibutuhkan biaya yang cukup besar kan di depan. Mas Andri juga tadi sampaikan IoT itu bukan cost tapi investment. Nah, untuk itu kita melihat ini bisa jadi entry barrier yang cukup besar buat pelanggan korporat. Untuk itu Indosat hadir dengan bisnis model yang fleksibel. Jadi kalau nanti perusahaan pelanggan korporat menilai mereka mau melakukan implementasi dengan model OPEX, kita juga bisa siapkan seperti itu, Mbak. Saya rasa mungkin seperti itu, Mbak. Ya, mungkin salah satu tambahan lagi, contoh yang paling relevan adalah inovasi yang saat ini sudah kami luncurkan, solusi smart asset, di mana khusus konteks untuk logistik kita sudah membuat layanan smart asset untuk cold chain ya, dengan tadi beragam model baik sisi aplikasi, produk dan juga bisnis model yang relevan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Seperti Baik, itu. jadi effectivity with trust, expertise, dan juga flexibility Pak ya. Betul. Terima kasih. Nah Pak Yasni, apa sih Pak harapan-harapan dari pelaku industri ini kepada penyedia solusi seperti Indosat ataupun juga kepada komunitas seperti Asioti ini Pak Yasni? Ya baik, terima kasih. Jadi kalau kita lihat di industri cold chain, itu key point-nya adalah digitalisasi akan membuat semua serba efisien. Kita bisa perhatikan antara third party logistik di mana mereka bisa menyediakan seluruh layanan, itu mempunyai biaya yang lebih murah dibanding hanya satu pengusaha cold storage aja. Dan mereka nanti kalau mau mengirim barang itu mereka akan mengkontak transporternya seperti itu. Nah, efisiensi inilah yang akan menurunkan biaya logistik. Dan key point adalah digitalisasi. Karena itu dari kami pelaku industri cold chain ataupun stakeholders yang berhubungan dengan pendingin itu sangat mengharapkan sebuah bisnis model dari Indosat agar kita bisa mendapatkan, pertama adalah teraplikasi dengan baik sehingga mudah dimonitor melalui gadget ataupun melalui laptop ya. Kemudian yang kedua, biayanya kompetitif. Misalkan kalau kita tidak mau berinvestasi, keluarkan provider-provider yang punya kompeten itu dengan biaya paket bulanan, misalkan seperti itu, paket bulanan. Karena dengan paket bulanan ini kita bisa menghitung biaya-biaya yang timbul lebih mudah ketimbang kita harus investasi jangka panjang dan begitu besar. Nah, kalau jika kita tempuh
seperti itu tentu aja kolaborasi dengan para stakeholders. Jadi misalkan transporter terhubung dengan Indomaret ataupun dengan retail lainnya lah seperti itu ya. Itu bisa berkolaborasi dengan baik sehingga akan menurunkan semua biaya-biaya yang timbul dari digitalisasi. Dan perlu kita mindset ke pikiran kita ya, bahwa digitalisasi ini akan membantu para pemain cold chain itu biaya akan lebih minimal. Karena apa? Karena yang tadi saya sebutkan tidak boleh putus untuk menjaga suatu mutu dari obat-obatan maupun makanan. Nah, karena itulah sangat membantu jika IoT ini terus berkembang, Indosat bisa menyediakan secara baik dengan berbagai bisnis model. Jadi bisnis model ini nanti bisa dimasuki oleh tergantung dari size-nya company. Company kecil pun juga bisa memanfaatkannya sampai ke industri rumah tangga kalau perlu. Nah, inilah yang nanti akan membuat sebuah secara nasional adalah ketahanan pangan. Di mana kita punya buffer stock, di mana kita punya stok yang berputar secara cepat, itu akan terkomunikasi dengan baik melalui digitalisasi ini. Itu yang harapan kami bisa di-provide oleh para pemain-pemain IoT, terutama dari Indosat. Terima kasih Pak Yasni. Lalu selain dari industri makanan itu sendiri, Pak Yasni menurut Anda bagaimana industri cold chain ini juga dapat mendukung sisi atau industri healthcare ini Pak? Industri? Healthcare. Healthcare, okay. Iya. Baik, kalau kita lihat dari jumlah penduduk di Indonesia, sekarang ini kurang lebih 270 juta jiwa ya. Dan itu merupakan 26% dari penduduk ASEAN. Jadi dari berita-berita dari program-program pemerintah bahwa di tahun 2025 itu Indonesia menjadikan sentra farmasi untuk negara-negara ASEAN. Ya, kita mempunyai berbagai wilayah yang begitu luas dan dekat dengan ke negara-negara ASEAN daerah tertentu. Ya, untuk mendukung mendukung sampai ke menjadi sentral distribusi obat-obatan healthcare, itu otomatis cold chain-nya ini harus kita tumbuhkan dengan baik dengan sistem IoT yang baik. Jadi kita prediksi di tahun 2025 itu kita akan mencapai jumlah perdagangan dari farmasi itu bisa mencapai 500 triliun. Nah, 500 triliun ini otomatis 5%-nya itu akan berkecimpung di distribusi dan penyimpanan farmasi. Ya. Nah, jadi ini sangat berpeluang kalau kita mulai benahi dari sekarang dengan model-model bisnis yang baik dan terdigitalisasi dengan baik, itu akan membantu ke depannya bahwa kita mampu Indonesia menyediakan sebagai distribution center dari farmasi negara-negara ASEAN. Terima kasih Pak Yasni dan Pak Supriyadi. Anda juga tadi sudah memaparkan bahwa setiap perusahaan ini kan masalah-masalah logistiknya berbeda-beda Pak ya. Tidak ada yang namanya one solution serves all. Lalu pertanyaan saya, bagaimana sih dari Indosat Ooredoo ini sendiri dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang ada? Baik Mbak Amel. Mungkin tidak hanya di sektor logistik Mbak ya, tapi juga di seluruh segmen industri. Setiap perusahaan punya permasalahan yang berbeda. Untuk itu Indosat sudah menyiapkan tim yang bisa membantu untuk bersama-sama melihat, melakukan assessment baik secara teknis maupun bisnis proses dari masing-masing industri untuk melihat apa yang saat ini menjadi permasalahan utama di industri tersebut. Dan juga pastinya di sini setelah desain itu dibuat, kita juga akan bisa buatkan semacam MVP ataupun trial ya, POC untuk mereka sehingga pelanggan bisa secara langsung melihat apakah desain yang sudah dibuat itu benar-benar bisa menjawab permasalahan yang mereka hadapi saat ini. Mungkin seperti itu Mbak. Terima kasih Bapak dan Pak Adri. Bagaimana sih Pak dari komunitas ASIOT ini sendiri dapat membantu atau sudah membantu pelaku-pelaku industri? Oke, menarik pertanyaannya. Jadi Asosiasi IoT Indonesia ini komunitas pertama ya, dan ini bukan komunitas hore-hore gitu ya, ini komunitas legal, formal, yang memang fokus di IoT gitu ya.
Dan setidaknya kita fokus kepada beberapa hal. Yang pertama adalah edukasi, regulasi, dan bagaimana mengconnect business matching gitu ya, antara supplier dan consumer gitu. Nah, yang satu yang kita sangat banggakan adalah kita sangat dekat ya dengan pemerintah misalnya. Kita sangat working very closely with government, sehingga kita bisa mendrive regulasi ya, supaya pemain-pemain ini bisa aman ya bermain, baik itu ya providernya, baik itu konsumennya, dalam mengadopsi teknologi IoT gitu. Ya sebagai contoh ya, kita tahu misalnya wireless technology yang digunakan oleh perangkat IoT perlu frekuensi misalnya kan gitu. Nah, frekuensi berapa pertanyaannya? Bagaimana aturan teknisnya, misalnya powernya, duty cycle dan seterusnya. Nah, itu sudah ada aturannya sekarang gitu ya. Dan itu thanks to ASIOT dan membersnya bekerja sama dengan government untuk membuat spesifikasi teknis itu gitu ya. Lalu ya tadi melakukan edukasi yang tak henti-hentinya gitu ya. Bahkan sekarang kita ada program namanya IoT Creation gitu ya. Itu bagaimana memfasilitasi para company, startup, ataupun ya even bahkan PT, SCP gitu. Jadi tapi levelnya udah company yang kira-kira punya idea atau bahkan mungkin sudah punya produk IoT gitu ya. Coba diikutkan gitu ke IoT Creation itu gitu. Sehingga saya sampai tanggal 20 Juni ini masih dibuka nih. Jadi masih ini ya, teman-teman yang masih mau ikut, silakan kontribusikan, ceritakan ide ataupun produk yang sudah teman-teman punya gitu ya. Ya hadiahnya lumayan sih ya gitu ya. Tapi yang penting adalah sebenarnya bagaimana kita bisa membantu misalnya melakukan sertifikasi produk gitu. Nah, perangkat IoT itu kan again dia punya radio frekuensi gitu ya. Itu kan harus disertifikasi, lalu harus dilakukan uji lab gitu kan. Nah kadang-kadang pertanyaannya seputar itu tuh banyak sekali gitu. Nah kita bisa membantu ke arah sana ya. Salah satu momennya mungkin ya kesempatannya untuk ikut di IoT Creation ini gitu. Dan yang ketiga tadi adalah kaitan dengan business matching. Jadi kita mengkonekkan antara provider dan supplier. Jadi banyak sekali members kita yang memang sudah punya solusi dari berbagai sisi. Karena tadi ya IoT kan sistem ya, end to end gitu ya, banyak partnya yang terlibat. Jadi nggak hanya yang bermain di device, tapi ada yang di platform, aplikasi, connectivity gitu ya. Nah saya rasa pasti ada yang bisa menjawab tantangan-tantangan ataupun requirement dari calon-calon konsumen gitu. Begitupun sebaliknya, konsumen tinggal bercerita aja apa yang diinginkan, mungkin kita bisa sama-sama saling bantu gitu. Terima kasih Pak Andri. Nah, kita bicara soal bisnis nih, Pak Toto. Kita bicara soal bisnis rumah sakit, selain untuk memonitor kondisi obat dan juga vaksin, ini teknologi IoT ini bisa menguntungkan bisnis rumah sakit seperti apa aja sih Pak? Untuk saat ini ya, yang seperti saya bilang tadi, kita baru memonitor untuk suhu ya, suhu obat, kemudian juga monitor suhu ruangan. Tetapi kalau bisnis IoT untuk rumah sakit, ini mungkin agak melompat ya. Sebenarnya yang paling besar itu adalah di sektor kalau nggak salah namanya telemedicine. Ya. Dengan telemedicine itu kita bisa melihat semua data pasien, bahkan kita bisa di masa depannya ini kita berobat tanpa perlu datang ke dokter. Jadi teknologi sekarang sih udah ada ya, udah ada beberapa yang telemedicine ini. Kita konsul, namanya telekonsul ke dokter, kita hanya membuat janji dengan dokter, kita bisa tatap muka dengan dokter, tetapi dalam jarak yang jauh. Dokter pun bisa memperoleh data pasien dimanapun, ya. Jadi pasiennya berobat dimanapun, di rumah atau di tempat mana, bahkan dia sedang berlibur, dia bisa berobat, dokternya pun bisa. Waktu dia di rumah sakit atau beliau lagi di luar, beliau juga bisa memeriksa pasien. Itu salah satu penerapan yang kedepannya ya untuk IoT, selain yang saya rasakan di bagian farmasi. Di Rumah Sakit Pusat Pertamina pun sudah mulai kita menjajaki namanya telemedicine seperti itu. Dengan telemedicine ini memang yang diperlukan IoT yang lebih handal ya. Mungkin Indosat sudah mulai menawarkan IoT seperti itu, dan kita memang berharap kedepannya kemudian juga ditunjang oleh yang sekarang ini pandemi ya. Ini adalah satu, kalau orang barat bilang blessing in disguise ya. Di mana orang susah untuk bertemu, susah untuk berpergian,
Dengan teknologi IoT ini, itu semua bisa difasilitasi.